Ya, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pasca insiden SMA Negeri 72 Jakarta, Presiden Prabowo Subianto soroti bahaya kekerasan digital dan bullying yang ancam masa depan pelajar. Presiden menyerukan kepada pihak sekolah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua isu krusial tersebut di kalangan pelajar. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah terhubung bersama kami Bapak Ari Tuanggoro, Dewan Pendiri LBH Pendidikan dan anggota Majelis Hukum HAM, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Ari, Ya, terima kasih waktunya untuk Berita Nasional Malam. Langsung saja nih Pak, Presiden Prabowo menyoroti bahaya bullying dan juga kekerasan digital. Menurut Pak Ari sendiri, seberapa masif bahaya atau pengaruh seperti konten media sosial hingga game online terhadap perilaku bullying, dan seberapa penting instruksi Presiden ini ditindaklanjuti di lingkungan sekolah saat ini, Pak? ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi pertama, saya ingin menggarisbawahi, Mbak, mengenai masalah instruksi Presiden Bapak Prabowo Subianto, ya, Mbak. Saya melihat bahwa dengan adanya instruksi Presiden tersebut, berarti Presiden sedang risau, Mbak, mengkhawatirkan sesuatu sedang terjadi, hal yang negatif terjadi dalam pemakaian penggunaan media digital di generasi muda, Mbak, khususnya pelajar. Begitu, Mbak. Nah, sedangkan, Mbak, dalam amanat konstitusi UUD 45 di pasal 28B ayat 2, Mbak, sudah ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkembang, tumbuh, hidup, dan bebas dari perlindungan dan mendapat perlindungan dari diskriminasi maupun kekerasan, Mbak. Di situ menurut saya, Mbak, instruksi Presiden itu sudah menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberi perlindungan kepada generasi muda, khususnya siswa pelajar. Dalam hal ini konteksnya menyikapi efek negatif dari penggunaan gadget, Mbak, khususnya game online, Mbak, yang mengandung muatan konten kekerasan, Mbak. Itu, Mbak. Oke, baik. Lalu selanjutnya Pak Ari, apa langkah konkret yang seharusnya dilakukan sekolah dan juga pemerintah daerah untuk menerjemahkan arahan Presiden itu di lapangan, Pak? Baik. Kalau menurut saya pribadi, Mbak, ya, berdasarkan pengamatan dan praktisi sebagai hukum, saya melihat bahwa berbagai regulasi yang ada ini sudah sangat bagus, Mbak, sudah sangat baik. Kita mengetahui ada Permendikbud nomor 82 tahun 2014, Jungto diperbaharui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 mengenai penanganan pencegahan kekerasan di satuan lingkungan pendidikan. Belum lagi di KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang akan ditetapkan per 1 Januari 2026 mendatang, Mbak. Itu semua sudah sangat bagus, Mbak. Jadi semua regulasi sudah ada. Jadi menurut saya, Mbak, kita tidak perlu mengacu atau tidak perlu merevisi undang-undang, Pak. Justru implementasinya, Mbak, untuk menyikapi instruksi Presiden tadi harus ke lintas sektoral, Mbak. Koordinasi lintas sektoral, Mbak, begitu. Jadi kita melihat jangan disalahkan pada Komdigi saja, tidak, jangan disalahkan kepada Kemendiknas atau Kemendikbudristek, tidak, Pak. Kita harus antar lintas sektoral, Mbak, berkaitan, bekerjasama, bersinergi, bersoliditas untuk ada apa nih di kalangan remaja saat ini, khususnya efek negatif dari gawai atau Mbak, game online tadi, Iya, Mbak, yang game mengandung online. muatan kekerasan, itu, Mbak. Oke, baik. Nah, tadi cukup menarik terkait revisi undang-undang ya, Pak. Nah, terkait kasus Betul. SMA Negeri 72 ini, pelaku disebut anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Bagaimana seharusnya proses hukum dijalankan agar tetap melindungi hak anak tanpa mengabaikan rasa keadilan? Dan apakah benar-benar tidak perlu merevisi undang-undang begitu, Pak? Misalkan kayak anak usia di bawah 17 tahun, tapi dia melakukan pelanggaran berat. Nah, seperti apa Bapak menilainya gitu, Pak? Baik, Mbak. Tadi seperti saya ungkapkan di awal, Mbak, ya, mengenai kasus pemboman di SMA 72 Kelapa Gading Jakarta Utara, menurut saya sudah diatur secara tegas dan konkret dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, Mbak. Di situ disebutkan bahwa anak berkedudukan dalam hukum atau ABH, Mbak, ya, Yap. itu memiliki hak untuk dilindungi. Jadi konsepnya lebih diversi, jadi tidak memakai konsep hukum pidana umum, Mbak, lebih ke perlindungan terhadap anak itu sendiri, Mbak. Unsurnya apa, Mbak? Indikatornya apa? Anak itu pelaku tindak pidana tersebut di bawah 18 tahun, di atas 12 tahun, Mbak. Begitu. Faktanya apa? Penyidiknya, polisinya itu jadi disebut penyidik anak. Terus penuntutnya disebut penuntut anak. Hakimnya pun, Mbak, itu hakim anak, Mbak.
dan embrionya Mbak, substansi dari sistem peradilan pidana anak itu Mbak, itu ada namanya kita kenali restoratif justice Mbak, atau keadilan restoratif. Jadi tidak aspek kepemidanaan hukumannya atau punishment-nya Mbak, tapi lebih ke mengembalikan unsur yang sudah di awal baik dikembalikan ke seperti semula. Jadi ada win-win solution, dicari solusinya Mbak, antara pihak pelaku, korban, maupun juga para orang tua masing-masing, termasuk pula para pembimbing para pihak tersebut Mbak. Lebih ke restoratif justice atau keadilan restoratif Mbak, itu. Oke, baik. Pak, polisi menyebut pelaku ini tergolong tertutup dan terpapar konten kekerasan digital. Dari sisi hukum dan pendidikan, bagaimana pendekatan yang ideal agar anak seperti ini tidak berkembang jadi pelaku kekerasan, Pak? Ya, baik. Itu pertanyaan bagus ya, Mbak ya. Jadi di dalam sekolah itu, Mbak, kita sudah ada namanya komite sekolah, Mbak. Komite sekolah itu, Pak, membawahi, membidangi beberapa korlas, koordinator sekelas, ya Mbak ya. Nah, tadi Mbak menanyakan bagaimana solusi untuk agar tidak menjadi anak dengan kekerasan atau radikal ya Mbak ya. Ya, nah, betul. Kita bisa melakukan lintas sektoral Mbak, kerjasama lintas sektoral, misalnya Kemendikbud Dikdasmen dengan Kemendikbud Ristek, bekerjasama dengan kepolisian, atau bahkan saya lebih menekankan adanya peran serta aktif dari pihak kejaksaan maupun BNPT Mbak. Walaupun memang kasus ini bukan ranah BNPT. Kenapa saya arahkan ke BNPT? Karena mereka memiliki kemampuan kontrateror, Mbak. Kontrateror di luar non-tempur. Jadi dari BNPT bekerjasama dengan kejaksaan. Kenapa saya sebutkan kejaksaan, Mbak? Mereka yang memegang berkas saat persidangan, Mbak. Dalam saat persidangan begitu, Mbak, itu pasti tanya, kenapa pihak pelaku teror ini sampai melakukan teror? Nah, ilmu-ilmu yang mereka peroleh, Mbak, baik dari BNPT maupun dari mana, Mbak, kejaksaan, di persidangan, dari fakta-fakta persidangan, bisa ditransformasi ke pihak Kemendikbud Dikdasmen, Kemendikbud Ristek, dan maupun kepolisian. Kita kumpulkan, Mbak, saling bersinergi, kita bikin bengkel-bengkel kerja, workshop kecil-kecil saja, Pak. Antar sekolah, per area, per kabupaten, per kecamatan. Kalau di Jakarta, Mbak, kita ada namanya RPTRA ya, Mbak ya. Taman terpadu ramah anak, Mbak. Nah, itu kan gratis. Daripada kita harus menyewa tempat atau hotel yang mewah, kita kumpulkan anak-anak sekolah tersebut di situ dengan melibatkan dari pihak kejaksaan, pihak kepolisian, pihak kanwil setempat, kanwil Diknas setempat. Kita arahkan, kita bikin bengkel kerja, Mbak, dengan muaranya bahwa nanti perwakilan sekolah tersebut bisa mensosialisasikan bahaya dari game online kekerasan, bahaya dari bullying tadi, bahaya dari anak yang sendirian. Nah, jadi kita jangan menyalahkan ke sekolah, menyalahkan ke regulasi, tidak, Mbak. Regulasi. Jadi semua pihak terhubung ya Pak ya? Betul, iya Mbak. Harus ada koordinasi kerjasama Mbak. Betul. Oke, baik Pak, tadi cukup menarik mengenai regulasi. Jadi apakah sistem peradilan anak kita ini sudah cukup efektif untuk menangani kasus ekstrim seperti ledakan di SMA Negeri 72 ini Pak? Baik. Kalau menurut pengalaman saya Mbak ya, sebagai aktivis LBH Pendidikan maupun juga sebagai praktisi hukum, sistem peradilan SPPA itu sudah sangat bagus Mbak. Kebetulan saya beberapa kali juga menangani kasus anak di bawah umur, mereka berjalan itu Mbak, tertib Mbak. Kalau di Jakarta ada namanya PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan itu ada di setiap RPTRA di DKI, Mbak. Itu mereka punya 2 shift. Itu bisa kita libatkan, Mbak. Untuk sosialisasi, kita untuk libatkan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah. Itu bisa, Mbak. Sangat efektif, Mbak. Begitu. Oke, baik. Pak, terakhir Pak, mungkin bisa singkat padat, jelas begitu. Harapan ke depannya terkait mungkin peran sekolah, orang tua, dan lembaga hukum agar isu kekerasan digital dan bullying ini bisa dicegah sebelum menimbulkan korban, Pak. Baik, saran saya pribadi Mbak ya, tetap libatkan pihak keluarga Mbak. Kenapa keluarga harus dilibatkan? Karena keluarga itu internal unsur terkecil dari suatu negara, suatu masyarakat Mbak. Kalau kita bicara regulasi, bicara institusi, itu ketinggian Mbak menurut saya pribadi. Harus dari unsur pihak keluarga. Keluarga harus melibatkan anak-anak kita semua untuk berkomunikasi, untuk bisa bersosialisasi, baik dengan keluarga, rekan maupun lingkungan sekitar Mbak. Fungsinya apa? Untuk membentengi diri, untuk generasi muda dan anak tersebut tidak terhanyut, tidak terpengaruh oleh game-game online yang mengandung muatan kekerasan tersebut, Mbak. Esensinya sih tetap keluarga, Mbak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ari Tuanggoro, Dewan Pendiri LBH Pendidikan dan anggota Majelis Hukum HAM Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi untuk pemaparannya. Selamat malam, Bapak. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selamat malam.
Ya, pemirsa, kasus SMA Negeri 72 Jakarta menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan. Sekolah di seluruh Indonesia dihimbau lebih waspada terhadap potensi bullying dan kekerasan digital, serta memperkuat pembinaan karakter agar hal serupa tidak terulang lagi. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.